Selamat bergabung dengan channel saya Kardi Papahan. Pada kesempatan ini pada rubrik demokrasi yang bertemakan tentang apakah pada aplikasi Sirekap terdapat menu setup markup. Bagian tentang pemilihan presiden, khususnya yang terkait dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan penggunaan Sirekap atau aplikasi Sirekap, yaitu sistem informasi rekapitulasi, khususnya tentang pemilihan presiden, merupakan bagian penting dari salah satu simpul yang informasi yang mengemuka akhir-akhir ini. Memang otoritas yang terkait dengan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum, sudah mengaku bahwa aplikasi Sirekap dinyatakan ada masalah, sehingga tidak bisa menyajikan secara utuh dan benar seluruh informasi yang mau disajikan ke masyarakat secara dini tentang hasil pemilihan umum, tentang Pilpres, sampai menunggu selesainya rekapitulasi manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Terkait dengan sebuah aplikasi seperti Sirekap, apakah di sana misalkan ada bagian-bagian yang gagal beroperasi di dalam kerangka membuat atau menyajikan sebuah laporan atau pekerjaan lain yang diharapkan akan lebih cepat penyelesaiannya, tentu paling tidak bisa dilihat dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah dari sisi bagian SDM. Tentu yang terkait dengan sistem operasional sebuah aplikasi sangat terkait dengan keberadaan sumber daya manusia yang terkait. Dalam konteks Sirekap yang terkait dengan pemilihan umum atau pemilu, terkait dengan SDM yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilu, mulai dari pejabat yang tertinggi tentunya sampai pejabat yang terendah. Tentu yang terkait dengan SDM ini, parameter-parameter yang kerap digunakan adalah masalah tentang kecukupan SDM-nya, kemampuan atau keterampilan di dalam menggunakan aplikasi, dan juga sikap atau motivasi dari SDM ketika menggunakan aplikasi yang dimaksudkan. Sedangkan yang kedua adalah dari sisi teknologi yang digunakan di dalam kerangka pembuatan aplikasi tersebut. Biasanya sebuah aplikasi berjalan dengan baik jika memenuhi 3 unsur utama, antara lain dapat diandalkan, kedua terpadu antar seluruh bagian yang ada di dalam sebuah aplikasi, yang disebut juga integrity dari seluruh aplikasi. Sedangkan yang ketiga adalah berkesinambungan dari waktu ke waktu. Tentu berbicara tentang teknologi pada aplikasi, diharapkan memenuhi 3 unsur tersebut, yaitu dapat diandalkan, terpadu atau memenuhi unsur integrity. Ketiga adalah berkesinambungan atau dapat berfungsi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Sedangkan bagian yang ketiga untuk melihat kenapa sebuah sistem aplikasi bisa gagal, bisa juga dilihat dari sistem dan prosedur. Misalkan apakah seluruh sistem dan prosedur yang terkait dengan aplikasi setelah dijalankan dengan baik. Biasanya kalau ada prosedur-prosedur
yang tidak ditempuh sebagaimana mestinya akan mengakibatkan konsekuensi tersendiri dengan aplikasi tersebut yang bisa mengakibatkan baik sebagian maupun keseluruhan dari aplikasi bisa gagal beroperasi. Sedangkan yang keempat adalah unsur eksternal. Bagaimana peranan unsur eksternal bisa campur tangan atau intervensi kepada aplikasi. Tentu sudah berbicara tentang aplikasi, sudah dibentengi atau dibuat program sedemikian rupa supaya jangan terlalu mudah diintervensi oleh pihak-pihak luar untuk membuat aplikasi tidak berfungsi, atau maksud pihak eksternal atau dari luar adalah untuk mengambil data dari aplikasi. Tentu di dalam membangun sebuah aplikasi, ya tentu sudah dibangun sedemikian rupa, dibuat filter sedemikian rupa supaya jangan sampai diintervensi oleh pihak-pihak yang di sisi eksternal yang mungkin saja ingin mendapatkan manfaat atau membuat aplikasi menjadi gagal beroperasi. Jadi keempat titik itu menjadi bagian penting untuk melihat kenapa sebuah aplikasi misalkan menjadi gagal operasi, misalkan seharusnya tidak terjadi markup, tapi terjadi misalkan karena dipengaruhi 4 faktor tersebut. Baik dari sisi SDM, baik dari sisi teknologi, baik dari sisi sistem dan prosedur, maupun dari sisi faktor eksternal. Jadi ketiga titik tersebut harus benar-benar diverifikasi apakah di 4 titik tersebut merupakan bagian yang membuat operasional aplikasi Sirekap menjadi tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menyajikan laporan atau membuat sistem informasi rekapitulasi dalam penyajian yang baik dan benar yang bisa disaksikan oleh publik atau masyarakat banyak. Berbicara masalah kegagalan sistem operasional aplikasi Sirekap yang seperti yang disampaikan sudah dikemukakan oleh otoritas pemilihan umum yaitu KPU, ada kesalahan tentu berbicara dengan aplikasi Sirekap atau mengingat posisi Sirekap sebagai bagian dari sistem operasional dalam pemilihan umum dalam konteks aset merupakan bagian dari barang milik negara yang diadakan atau diselenggarakan atau dibangun atau dibeli berdasarkan atau bersumber dari sumber uang dari APBN misalkan, ya tentu masalah-masalah yang terjadi pada aplikasi Sirekap seharusnya harus disajikan secara terbuka. Kenapa misalkan terjadi kesalahan? Apakah ini terkait dengan kesalahan SDM? Apakah yang terkait dengan kesalahan atau kelemahan di sisi teknologi? Apakah di sisi sistem dan prosedur maupun yang terkait dengan faktor-faktor eksternal kalau misalkan ada? Untuk memastikan tersebut, ya paling tidak ya khususnya masyarakat, lebih khusus lagi dengan peserta pemilu, parpol peserta pemilu tentunya ya perlu melakukan verifikasi secara tertulis ke
pada otoritas pemilihan umum, dalam hal ini tentunya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kenapa misalkan aplikasi Sirekap tidak dapat berfungsi dengan baik? Tentu bagian penting dari sistem operasional dari sebuah aplikasi seperti Sirekap ya perlu juga dilakukan pemeriksaan, khususnya ini yang terkait dengan pemilihan umum. Ada baiknya memang jika memungkinkan ya dalam hari ini otoritas pengawasan yang terkait dengan pemilu itu Bawaslu ya perlu melakukan pemeriksaan. Kalau misalkan seperti yang disampaikan otoritas pemilihan umum yaitu KPU ada kesalahan ya perlu disampaikan atau diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum, apakah misalkan kesalahan-kesalahan yang dimasukkan ya terkait dengan SDM atau terkait dengan teknologi atau terkait dengan sistem dan prosedur ataupun terkait dengan kemungkinan dari sisi eksternal. Untuk memastikannya tentunya dari sisi Bawaslu ya perlu melakukan pemeriksaan yang mungkin saja bisa dibantu dengan pakar atau ahli yang terkait dengan IT atau sistem informasi teknologi informasi. Juga mungkin ya terkait dengan pemeriksaan aplikasi Sirekap ini adalah dari sisi ya Badan Pemeriksa Keuangan dalam konteks apakah pengadaan aplikasi Sirekap misalkan ya sudah menggunakan anggaran secara tepat guna dengan baik, misalkan ya misalkan dalam hal ini ya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang mungkin saja dari unsur BPK-nya bisa saja mungkin saat ini adalah terkait dengan paslon 1 atau partai politik di paslon 2 yang bisa membuat program audit secara investigatif misalkan terhadap barang milik negara berupa Sirekap misalkan, apakah pengadaannya sudah benar atau sudah dan berfungsi dengan benar. Ya tentu ya kalau itu dilakukan dan mungkin dilakukan ya tim auditor atau pemeriksa dari BPK dalam menjalankan misalkan pemeriksaan secara investigatif ya perlu didampingi atau perlu misalkan diperkuat dengan tim IT atau pakar IT di dalam kerangka memeriksa tentang kegagalan sistem atau dugaan kegagalan sistem operasional dari aplikasi Sirekap. Tentu pemeriksaan yang lebih utuh dan lengkap ya tentunya bisa disiapkan supaya untuk pemilihan presidennya berikutnya atau presiden legislatif atau pemilu berikutnya seperti memilih pemilihan kepala daerah yang juga dilakukan pada tahun 2024 ini, sistem informasi rekapitulasi yang dilakukan menjadi lebih utuh, lebih lengkap, tidak sampai gagal operasi atau terjadi kesalahan yang mengakibatkan misalkan laporan atau bagian dari rekapitulasi menjadi bermasalah. Untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dimaksudkan di bagian yang terakhir misalkan di luar yang bisa dimungkinkan dilakukan oleh Bawaslu atau Badan Pemeriksa Keuangan juga terbuka dilakukan melalui tim yang lebih independen dan lebih kuat untuk memastikan
masalah-masalah yang terkait dengan aplikasi Sirekap. Sehingga dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dimaksudkan, ya bisa diketahui khususnya kenapa sampai terjadi kesalahan pada kinerja aplikasi Sirekap khususnya pada pemilihan presiden untuk tahun 2024 ini. Dan tentunya ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dimaksudkan akan mendukung pelaksanaan pemilu akan lebih baik lagi di kemudian hari. Sekian dan terima kasih dari saya, Kardi Papan. Silakan di like atau di subscribe untuk dilanjutkan pembahasan rubrik demokrasi berikutnya. Terima kasih.